Jadi untuk proses pengaturan dari semua sistem yang ada di dalam tubuh kita itu diatur oleh dua sistem besar, yaitu sistem endokrin dan sistem saraf. Kemudian eh, sel utama dari sistem saraf itu adalah sel neuron dan sel glia. Ini adalah gambar dari sistem saraf kita. Jadi sistem saraf itu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Jadi kalau sistem saraf pusat itu terdiri dari otak, kemudian yang tengah ini adalah medula spinalis. Kalau sistem saraf perifer itu adalah sistem saraf yang keluar dari medula spinalis atau masuk ke dalam medula spinalis ya. Jadi yang ada di luar dari medula spinalis baik yang masuk atau keluar ini yang disebut dengan sistem saraf perifer. Jadi pembagiannya seperti ini organisasi dari sistem saraf, yaitu bahwa sistem saraf kita itu ada terdiri dari sistem saraf sentral dan sistem saraf perifer. Kemudian sistem saraf perifer ini ada bagian yang disebut dengan bagian divisi aferen. Aferen itu yang membawa signal masuk ke sistem saraf pusat. Jadi sifatnya adalah sensoris. Sedangkan yang sistem saraf perifer yang membawa informasi dari sentral menuju perifer disebut dengan sistem saraf divisi eferen atau yang disebut dengan sistem saraf motoris. Kemudian sistem saraf motoris ini sendiri ada dua macam, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatis. Kalau sistem saraf otonom ini adalah sistem saraf yang tidak kita sadari ya. Ini ada dua macam, yaitu ada simpatis dan parasimpatis. Kalau yang sistem saraf simpatis ini biasanya bekerja pada kondisi tubuh itu dalam kondisi santai, dalam kondisi istirahat, maka dia yang bekerja. Tetapi kalau sistem saraf yang simpatis ini bekerja pada saat tubuh kita dalam kondisi bahaya ya, dalam tanda petik bahaya itu misalnya kondisi yang nanti kalau dilanjutkan tanpa ada proses pengendalian itu akan membahayakan tubuh kita, maka saraf Saraf simpatis yang simpatis yang bekerja. Oh, Sedangkan sedangkan saraf saraf somatis ini somatis ini saraf yang saraf yang diatur diatur oleh oleh keinginan keinginan atau atau diatur diatur oleh oleh otak. otak. Fungsinya Fungsinya adalah adalah fungsi fungsi saraf saraf motoris ya, motoris ya, terutama terutama pada pada otot otot-otot rangka. rangka. Kalau yang Kalau yang saraf saraf otonom otonom itu itu pada pada otot otot polos polos atau atau otot otot jantung. Jadi jantung. Jadi misalnya misalnya pada pada organ organ dalam dalam yang ada yang di ada di kafum kafum torak torak atau di atau di kafum kafum abdomen abdomen, itu itu adalah adalah sistem sistem saraf yang saraf yang mensarafi mensarafi adalah adalah sistem sistem saraf saraf otonom. otonom. Tetapi Tapi kalau kalau otot otot rangka rangka yang yang mensarafi mensarafi adalah adalah sistem sistem saraf saraf somatis. somatis. Saya Saya ulangi ya. ulangi ya. Jadi Jadi sistem sistem saraf kita saraf itu kita ada itu dua ada dua macam, macam, sistem sistem saraf saraf sentral dan sentral dan sistem sistem saraf saraf perifer. perifer. Kalau Kalau sistem sistem saraf saraf sentral sentral terdiri terdiri dari dari otak, di otak, mana di mana otak itu otak ada itu ada bagian-bagian bagian-bagian lagi, lagi nanti, yaitu yaitu ada ada cerebrum, cerebrum, kemudian kemudian cerebellum, cerebellum, terus terus brainstem, brainstem, dan dan medula medula spinalis. spinalis. Sedangkan Sedangkan yang yang sistem sistem saraf saraf perifer perifer adalah adalah sistem sistem saraf saraf yang yang masuk dan masuk yang dan yang keluar keluar dari dari medula medula spinalis. spinalis. Yang Yang masuk itu masuk itu adalah adalah serabut serabut aferen, aferen, sifatnya sifatnya sensoris. sensoris. Jadi dia Jadi dia membawa membawa rangsangan rangsangan dari dari perifer perifer menuju ke menuju ke sentral. sentral. Misalnya Misalnya rangsangan yang rangsangan yang diterima diterima oleh oleh reseptor-reseptor yang reseptor-reseptor ada yang di ada di dalam dalam tubuh tubuh kita. kita. Ada Ada reseptor reseptor suhu, suhu, reseptor reseptor nyeri, nyeri, reseptor reseptor sentuh, sentuh, reseptor reseptor getar, getar, kemudian kemudian mungkin mungkin reseptor reseptor penglihatan, penglihatan, reseptor reseptor satu. pendengaran, pendengaran, reseptor reseptor keseimbangan, keseimbangan. itu Itu semua semua nanti nanti akan akan masuk ke masuk ke otak. Itu otak. Itu adalah adalah serabut serabut saraf yang saraf yang sifatnya sifatnya aferen aferen atau yang atau yang membawa membawa rangsang rangsang sensoris. sensoris. Nah, Nah, yang yang keluar keluar dari dari medula medula spinalis spinalis karena dia karena dia membawa membawa rangsangan rangsangan dari dari sentral sentral menuju menuju perifer itu perifer itu disebut disebut dengan dengan sistem sistem saraf saraf yang yang eferen eferen dan dan sifatnya sifatnya adalah adalah motoris. motoris. Nah, Nah, sistem sistem saraf saraf perifer perifer tadi itu tadi itu ada dua ada dua macam, macam. ada yang Ada yang somatis, somatis, ada yang ada yang otonom. otonom. Kalau yang Kalau yang somatis somatis itu itu berdasarkan berdasarkan keinginan keinginan atau atau kehendak kehendak kita, kita, sedangkan sedangkan kalau yang kalau yang otonom otonom itu itu di di luar luar kehendak kehendak karena dia karena dia tidak tidak diatur diatur oleh oleh
bagian korteks ya. Korteks itu bagian dari otak ya. Nah, kalau sistem saraf otonom ada dua, ada simpatis dan ada parasimpatis. Jadi kalau simpatis itu berfungsi dalam kondisi tubuh dalam kondisi bahaya, sehingga tubuh itu harus bagaimana dia harus apa namanya. Bentar ya, kok moro-moro hilang. Kondisi simpatis ya. Jadi kalau tubuh kita dalam kondisi bahaya, maka yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Contohnya misalnya kita kedinginan, tubuh kita kedinginan karena misalnya habis hujan kemudian dingin, suhunya dingin malam, kalau musim hujan kan dingin ya. Nah, itu sistem saraf simpatis yang bekerja. Jadi dia akan menghangatkan tubuh kita, dia akan menghasilkan energi. Yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Atau misalnya kita sedang ketakutan, misalnya tiba-tiba lampu gelap, lampu mati terus gelap, kita ketakutan, maka sistem saraf simpatis yang bekerja, jantung menjadi meningkat sehingga kita berdebar-debar, nafas menjadi lebih cepat, dan mungkin keluar keringat dingin. Itu adalah kerja dari sistem saraf simpatis. Nah, kalau yang sistem saraf parasimpatis itu bekerjanya pada saat kita dalam kondisi santai. Misalnya nih, kita habis makan kan kenyang tuh perut. Nah, maka yang bekerja adalah parasimpatis, dia akan membawa aliran darah yang paling banyak ke dalam sistem pencernaan, sehingga energi yang digunakan untuk kontraksi dari otot polos yang ada di saluran cerna itu menjadi meningkat. Akibatnya oksigen ke otak akan sedikit berkurang, maka dalam makan pasti kita ngantuk. Ya, itu adalah kerja dari parasimpatis. Jadi pada saat kita istirahat, kita dalam kondisi rileks, itu yang bekerja adalah parasimpatis. Sedangkan kalau tubuh kita dalam kondisi bahaya, yang bekerja adalah saraf simpatis. Kalau saraf somatis itu nanti responnya adalah motoris, jadi dia akan terjadi kontraksi dari otot-otot rangka. Sampai sini ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjut? Tidak dong. Lanjut ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sel neuron itu adalah unit terkecil dari sistem saraf. Jadi fungsi utama dari sel neuron ini adalah menerima rangsangan, setelah itu dia mengolah rangsangan dan mengintegrasikan informasi yang diterima, kemudian dia memberikan jawabannya atau mentransmisikan informasi ke sel neuron yang lain atau ke sel target. Struktur dari neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit ini merupakan tonjolan pendek dari badan sel yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari sel neuron lain. Kalau badan sel ini adalah bagian yang mengandung sitoplasma, inti sel, mitokondria, dan Golgi, itu volume endoplasmik dan organ lain sama seperti sel-sel yang lain. Kemudian kalau akson ini merupakan tonjolan yang panjang yang menjauhi badan sel, jadi dia keluar dari sel berfungsi untuk menyalurkan informasi sel neuron dari sel neuron satu ke sel neuron lain. Nah, proses tranduksi sepanjang akson ini adalah bentuk aksi potensial. Panjang akson bervariasi dari yang panjang lebih dari 1 meter dan pendek sekitar 1 mm. Ini adalah struktur dari akson ya. Maksudnya struktur dari neuron. Nah, ini yang tonjolan-tonjolan yang pendek. Ini adalah bagian yang disebut dengan dendrit. Jadi fungsinya dia menerima rangsangan. Nanti dendrit-dendrit ini nanti akan berhubungan dengan badan sel dari akson, badan sel dari neuron yang lain, atau berhubungan dengan neuron
dengan akson dari neuron yang lain. Jadi dia bisa berhubungan antara dendrit dengan badan sel atau dendrit dengan akson dari sel neuron yang lain. Ini fungsinya adalah untuk menerima rangsangan. Kemudian rangsangan yang diterima oleh dendrit ini nanti akan dibawa masuk ke sitoplasma di dalam selnya oleh satu disebut dengan badan sel. Di mana badan sel ini nanti akan ada nukleusnya yang fungsinya adalah untuk mengolah informasi yang diterima dari dendrit tadi. Kemudian informasi tadi itu setelah diolah harus dikembalikan atau ditransmisikan. Jadi dia nanti akan jawabannya ditransmisikan melalui akson ya, melalui akson. Kemudian nanti di ujung akson ini ada yang disebut dengan akson terminalis. Akson terminalis ini nanti akan berhubungan dengan badan sel, bisa dengan akson dari sel neuron yang lainnya. Jadi dia nanti akan memberikan informasi. Jadi kalau kamu tahu lari estafet ya, kan ada pelari satu bawa suatu apa namanya, mungkin suatu kayu gitu ya. Kemudian dari kayu itu tadi dia lari bawa kayu, kemudian kayunya diberikan ke orang berikutnya. Nah, sama dengan sistem kerja dari neuron. Jadi kayu tadi itu adalah alat komunikasinya. Jadi setelah mendapat informasi dari dendrit kemudian diolah, hasil olahannya ini nanti akan disalurkan melalui akson terminalis. Kemudian di akson terminalis dia akan mengeluarkan neurotransmitter. Jadi kayu tadi itu akan diberikan ke pelari yang lain atau neurotransmitternya diberikan ke akson yang lain. Itu adalah komunikasi dari sel saraf. Nah, di akson ini ada bagian yang diselimuti oleh mielin. Jadi bagian yang diselimuti oleh mielin ini fungsinya adalah untuk transduksi. Ada bagian yang tidak diselimuti. Ada bagian yang tidak diselimuti, namanya adalah nodus ranvier ini. nodus ranvier Impuls ini. itu akan berjalan lebih cepat karena dia Impuls itu menjadi akan melompat. dia menjadi melompat. Jadi yang pertama yang mempercepat impuls itu adalah yang pertama adanya mielin, yang kedua adanya nodus ranvier. ranvier. Tapi ada beberapa akson yang tidak diselimuti oleh mielin, yaitu saraf nyeri dan saraf khusus untuk suhu ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya nyeri selimuti oleh selimuti oleh mielin maupun nodus ranvier, nyeri berjalan sangat cepat itu menuju ke sel neuron dan dia nanti akan memberikan respon yang berlebihan atau menyebabkan kerusakan dari sel saraf itu sendiri. Khusus untuk sel saraf yang yang menghantam suhu dan rasa nyeri, dia tidak bermielin. Sampai sini ada pertanyaan untuk struktur dari neuron? Ada? Nah, berdasarkan strukturnya sel neuron itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah multipolar. Yang disebut dengan multipolar itu apabila dendritnya banyak, aksonnya satu ya. Jadi ini merupakan sel neuron jenis yang terbanyak ya di dalam tubuh kita, terutama di sistem saraf pusat ya. Kemudian fungsinya ini adalah membawa informasi dari sentral menuju ke perifer. Jadi banyak di otak maupun di medulla spinalis. Kemudian berikutnya adalah bipolar. Kalau bipolar ini dari badan sel keluar dua. Jadi keluar cabang dua, ada yang dendrit dan akson. Di mana dendritnya hanya satu, aksonnya satu. Jadi ini banyak didapatkan pada organ sensoris, misalnya organon korti. Organon korti ini adalah untuk proses pendengaran. Jadi reseptor yang ada di organ pendengaran atau di telinga bagian dalam, kemudian di retina itu adalah reseptor untuk penglihatan, dan di mukosa olfaktori itu untuk reseptor pembawa. Jadi menghantarkan informasi sensoris
dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kemudian Kemudian ada ada yang yang bentuknya bentuknya adalah adalah pseudo unipolar. unipolar. Jadi Jadi dia dia dari badan dari sel badan itu sel nanti itu keluar nanti keluar satu 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 cabang gitu ya. cabang gitu ya. Kemudian dari Kemudian satu dari cabang satu tadi cabang tadi pecah pecah menjadi menjadi dua. dua. Jadi dia akan pecah menjadi Jadi dia akson akan maupun pecah menjadi akson dendrit. Jadi maupun dia dendrit. ini Dia menghantarkan ini rangsangan menghantarkan sensoris dari sensoris dari perifer perifer menuju ke menuju ke sistem sistem saraf saraf pusat. pusat. Kemudian ada Kemudian yang ada yang anaksonic anaksonic neuron. neuron. Artinya Artinya sel sel neuron neuron ini ini akson dan dendritnya itu susah susah dibedakan, dibedakan ya. sehingga dia Sehingga dia tidak tidak tahu tahu mana mana neuron, neuron, mana mana dendrit, mana dendrit, mana akson, maka akson, disebut maka dengan disebut dengan anaksonic neuron. anaksonic neuron. Ini contoh Ini yang contoh yang multipolar ya. multipolar ya. Kalau Kalau multipolar ini multipolar kan ini kan dendritnya dendritnya banyak, banyak, cabang-cabangnya cabang-cabangnya banyak, jadi banyak, jadi kayak kayak seperti seperti pohon pohon beringin beringin gitu. gitu ya. Kemudian ada Kemudian badan ada sel, badan sel, selanjutnya selanjutnya keluar keluar akson satu, akson satu. sehingga ada Sehingga ada dendrit yang dendrit yang banyak banyak dengan dengan satu satu akson. akson. Ini Ini adalah adalah multipolar. multipolar. Sedangkan kalau Sedangkan yang kalau yang bipolar itu bipolar ada itu ada satu satu dendrit dan dendrit dan satu satu akson, akson. sehingga Sehingga hanya ada dua dua ini gitu ya. ya. Ini Ini disebut dengan dengan bipolar. bipolar. Kemudian Kemudian kalau kalau yang yang unipolar itu unipolar itu ada badan sel, ada kemudian badan sel, keluar kemudian tonjolan satu, terus tonjolan bercabang. satu terus bercabang. Bercabangnya ada Bercabangnya ada ada dendrit, dendrit, juga ada juga akson. Nah, ini ada yang disebut akson. dengan Nah, ini pseudo yang disebut unipolar. dengan pseudo unipolar. Kemudian kalau yang anaksonik ini Kemudian dia kalau yang tidak tahu aksonik mana dendrit, dia mana tidak aksonnya, tahu ya, mana dendrit, mana sehingga aksonnya, ya. disebut dengan Sehingga anakson. disebut dengan anakson. Kemudian jenis neuron berdasarkan Kemudian neuron fungsinya berdasarkan itu fungsinya itu ada yang disebut dengan neuron yang eferen atau yang sifatnya motoris karena dia membawa rangsangan atau informasi dari pusat ke perifer. Biasanya dia akan merangsang di uh, otot rangka ya, otot rangka ataupun kelenjar. Kalau otot rangka maka dia nanti sifatnya adalah motoris somatis. Sedangkan kalau ke otot polos kemudian ke kelenjar maka sifatnya adalah motoris yang autonom. Apakah itu nanti parasimpatis atau simpatis. Kemudian yang kedua adalah sifatnya aferen. Jadi dia sifatnya sensoris karena membawa rangsangan dari perifer menuju ke sentral. Kemudian aferen ini juga ada dua macam ya. Jadi ada aferen yang di permukaan karena membawa rangsangan dari reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh, misalnya di kulit ya. Di kulit misalnya rangsangan suhu, rangsangan nyeri, rangsangan tekan, getar, raba, kemudian pendengaran, penciuman, kemudian penglihatan, keseimbangan. Tetapi juga ada rangsangan yang berasal dari organ dalam kita. Misalnya di dalam darah ada perubahan kadar oksigen atau perubahan kadar CO2, maka reseptornya disebut dengan kemoreseptor. Kemudian apabila ada perubahan tekanan darah misalnya ya, maka reseptornya adalah baru reseptor. Kemudian misalnya ada perubahan ini paru-paru ya, mengembang, mengempis itu, atau sel otot polos di saluran cerna ada mengembang kemudian ada kembali ke ukuran semula, itu disebut dengan stretch reseptor ya. Jadi reseptor peregangan itu adalah yang ada di organ visceral. Jadi organ visceral itu adalah organ yang ada di dalam kavum toraks atau di dalam kavum abdomen. Kemudian yang berikutnya adalah interneuron. Interneuron ini adalah neuron penghubung ya. Jadi pada saat ada rangsangan yang diterima oleh reseptor kemudian dilanjutkan melalui serabut saraf aferen dan dia masuk ke dalam medula spinalis, maka di medula spinalis itu sebelum dia lanjut ke otak ada neuron yang melanjutkan gitu ya. Jadi dari sensoris kemudian ada neuron
interneuron, kemudian ada neuron berikutnya yang masuk ke otak. Jadi namanya neuron asosiasi atau penghubung. Atau misalnya untuk refleks ya, dari reseptor dari perifer masuk ke serabut saraf sensoris atau aferen, kemudian dia akan ganti neuron. Ganti neuron itu ada neuron penghubungnya, kemudian masuk ke neuron yang sifatnya motoris. Sehingga nanti akan lanjut ke serabut saraf motoris yang perifer. Jadi dia sebagai penghubung. Mungkin nanti bisa lihat gambarnya supaya lebih bisa jelas. Nah, ini ya. Jadi kalau yang sifatnya sensoris, ini kan reseptor ya. Reseptor misalnya ini ada reseptor suhu misalnya ya. Reseptor suhu ini kan nanti rangsangan akan diterima di reseptor. Kemudian dia nanti akan dilanjutkan melalui serabut saraf sensoris. Jadi neuron yang sifatnya sensoris. Jadi di sini ini namanya adalah neuron yang sifatnya sensoris. Jadi ini adalah dendritnya. Kemudian nanti ada badan sel, selanjutnya ada akson. Aksonnya masuk ke ini apa namanya? Aksonnya masuk ke medula spinalis. Kalau saraf perifer, badan selnya itu di dekat dari tulang belakang ya. Jadi ada dendrit, kemudian masuk ke badan sel, kemudian keluar ke akson. Ini bentuknya, kalau seperti ini kan bentuknya berarti pseudo unipolar ya. Karena ada satu yang keluar kemudian bercabang. Nah, kemudian ini dari akson ini akan masuk ke medula spinalis atau sumsum tulang. Kalau sumsum tulang belakang ya, kalau kamu masih SMA mungkin biasanya pahamnya adalah sumsum tulang belakang. Nah, di situ nanti akan ada neuron penghubungnya. Namanya adalah interneuron. Nah, dari interneuron ini nanti akan dilanjutkan ke neuron yang sifatnya sensoris tadi, tapi yang sentral ya, dari medula spinalis ini nanti rangsangan akan dibawa ke otak. Selanjutnya nanti dari otak ini akan ada jawaban. Jawabannya adalah sifatnya motoris. Jadi ini aksonnya adalah akson yang motoris menuju ke targetnya adalah otot rangka. Misalnya ini serabut saraf motoris yang somatis sehingga terjadilah kontraksi dari otot. Jadi serabut saraf berdasarkan fungsinya, kalau dia membawa rangsangan dari perifer ke sentral namanya adalah neuron yang sifatnya aferen. Kalau dia membawa rangsangan dari sentral menuju perifer, maka dia disebut neuron yang sifatnya eferen. Kalau dia menghubungkan antara neuron aferen dan neuron yang eferen, namanya adalah interneuron. Sampai sini, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, saya lanjutkan. Berikutnya adalah sel glia. Jadi sel glia ini bukan sel neuron ya, tetapi sel penyokong atau pendukung untuk sel neuron. Ada macam-macam dari sel glia. Yang pertama adalah astrosit. Karena dia disebut astrosit, maka bentuknya itu adalah seperti bintang. Kemudian dia mengatur fungsi keseimbangan atau homeostasis lingkungan di internal dan eksternal dari sel neuron. Misalnya mengatur elektrolit, mengatur nutrisi, kemudian sisa metabolit, merangsang sekresi neurotransmitter, dan membentuk blood-brain barrier. Berikutnya adalah sel mikroglia. Sel mikroglia ini merupakan sel makrofag yang ada di sistem saraf pusat. Jadi fungsinya adalah memfagositosis sel neuron yang sudah rusak atau adanya mikroba atau virus yang masuk ke sistem saraf pusat. Jadi selama proses inflamasi, maka sel mikroglia ini jumlahnya akan banyak dan aktif untuk melakukan proses fagositosis. Masih ingat proses fagositosis di BMS? Lupa. Jadi kalau ada suatu antigen yang masuk, maka kan yang bekerja kan sistem imun yang pertama adalah sistem imun innate.
maka sistem imun itu fungsinya adalah memfagosit atau memakan. Jadi begitu ada antigen, maka dia langsung memakan dari antigen tersebut atau memfagositosis. Selanjutnya antigen-antigen tadi itu akan dihancurkan, kemudian akan dibuang ya, dibuang ke interseluler ya. Jadi apa? Interstisial, antar sel itu namanya interstisial. Selanjutnya pecahan-pecahan antigen yang sudah tidak berfungsi lagi atau tidak berbahaya terhadap sel, maka dia akan dibawa masuk atau difagosit lagi oleh sel misalnya astrosit ya, sehingga lingkungan di dalam sel itu tadi antar sel neuron menjadi lebih bersih. Jadi yang mematikan dan menghancurkan mikroglia kemudian dibuang keluar, setelah dibuang keluar akan diambil lagi oleh sel astrosit sehingga dia akan dibuang bersama dengan sisa-sisa metabolisme menuju ke darah. Sehingga nanti akan terbuang bersama urin misalnya ya. Jadi sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berbahaya itu nanti akan dibuang bersama urin. Kemudian sel mikroglia ini juga penting ya karena dia menyebabkan neutrofil itu tidak mampu menembus blood-brain barrier. Jadi mikroglia ini juga akan membentuk anyaman-anyaman dengan sel-sel sel-sel endotel, kemudian sel glia yang lain sehingga dia akan membentuk suatu barrier. Nah, barrier ini menyebabkan sel neutrofil itu tidak mampu menembus ke interstisial dari sel neuron. Karena kalau neutrofilnya yang masuk, maka dia akan menyebabkan inflamasi yang terlalu berlebihan sehingga justru akan merusak neuron. Selain itu juga antigen-antigen yang ukurannya besar itu juga menjadi tidak bisa mudah masuk gitu. Berikutnya adalah oligodendrosit. Oligodendrosit ini merupakan sel glia yang berfungsi untuk menghasilkan mielin. Kemudian mielin ini berfungsi untuk mempermudah transmisi dari impuls listrik di sel neuron lebih cepat. Walaupun tidak semuanya ya, ada sel-sel neuron yang tidak dibungkus oleh mielin, yaitu sel neuron yang menghantarkan suhu dan menghantarkan nyeri. Nah, tambahannya ada sel ependim. Jadi sel ependim ini bukan termasuk sel glia, tetapi dia juga merupakan sel penyokong. Karena sel ependim ini berfungsi untuk menghasilkan cairan cerebrospinal, kemudian juga memfasilitasi sirkulasi dari cairan cerebrospinal. Jadi dia letaknya ada di sekeliling dari sistem ventrikel yang ada di otak. Jadi otak kita itu kan seperti terapung ya, seperti terapung dalam suatu ruangan yang hampa gitu ya, sehingga dia akan akan seperti terapung gitu ya. Nah, fungsinya cairan cerebrospinal itu adalah sebagai pelindung otak. Jadi kalau ada benturan dengan adanya cairan tadi, benturan tadi itu tidak langsung menyebabkan otak itu membentur dari tulang-tulang kranium kita atau tulang tengkorak kita sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dari jaringan otak itu sendiri. Nah, yang menghasilkan cairan tadi itu namanya adalah sel ependim. Jadi dia berfungsi untuk membuat atau peredam gitu ya, peredam dari otak sehingga apabila ada benturan dia tidak menyebabkan kerusakan otak yang berat. Kemudian selain itu dari cairan cerebrospinal ini juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi misalnya tadi dari darah ya, dari darah itu sel astrosit akan mengambil protein, mengambil glukosa, mungkin mengambil hormon atau mengambil lipid ya untuk diberikan ke neuron. Nah, di neuron kan akan diolah itu tadi. Nutrisi tadi akan diolah untuk menghasilkan ATP, kemudian menghasilkan protein, menghasilkan neurotransmitter. Nah, sisa-sisa olahannya ini nanti akan dibuang. Dia akan dibuang masuk ke cairan interstisial, keluar dari sel ya.
Nah, dari interstisial tadi itu nanti akan diserap lagi oleh sel astrosit. Kemudian dibawa ke pembuluh darah vena untuk disaring di ginjal atau masuk ke cairan cerebrospinal. Jadi masuk ke cairan cerebrospinal itu juga nanti ujung-ujungnya juga akan masuk ke vena sehingga dia nanti akan selnya akan dibuang, dibersihkan di ginjal, kemudian dibuang melalui urin untuk metabolit-metabolit yang memang sudah tidak berfungsi atau tidak digunakan oleh tubuh kita. Dari sel ependim tadi itu nanti bentuknya akan membentuk cekungan-cekungan gitu ya. Nah, cekungan-cekungan ini nanti juga akan langsung berhubungan dengan pembuluh darah kapiler-kapiler ya, namanya adalah plexus choroid, di mana plexus choroid ini nanti yang berfungsi untuk memproduksi cairan cerebrospinal. Kemudian berikutnya ada sel satelit. Sel satelit ini letaknya ada di perifer. Jadi dia nanti letaknya ada di sel neuron ganglion ya. Jadi tadi kan kalau badan sel dari sistem saraf perifer itu kan ada di dekat dari tulang belakang kita ya. Jadi nanti sel satelit itu meliputi atau mengelilingi gitu ya, mengelilingi badan sel neuron di ganglion. Kemudian peran dari sel satelit ini sama dengan astrosit, jadi dia mengatur nutrisi dan melindungi ganglion. Kemudian yang berikutnya adalah sel Schwann. Sel Schwann ini juga berada di perifer ya. Sel glia yang ada di perifer dan dia berfungsinya sama dengan oligodendrosit. Jadi dia menghasilkan mielin. Nanti sel Schwann ini nanti akan membungkus satu akson sehingga akan mempercepat transduksi dari impuls listrik yang ada di sepanjang akson ya. Kemudian ada bagian-bagian dari akson ini yang tidak bermielin, namanya adalah nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini fungsinya adalah mempercepat transmisi impuls listrik dengan cara saltatori atau melompat-lompat. Jadi dengan adanya mielin maka informasi yang diterima atau disalurkan dari perifer ke sentral atau dari sentral ke perifer itu menjadi lebih cepat. Namun demikian tidak semua akson ini terbungkus mielin. Jadi yang tidak terbungkus mielin itu adalah untuk rangsangan nyeri dan suhu. Nah, ini macam-macamnya ya, Tia. Kalau oligodendrosit ini oligodendrosit maka dia fungsinya adalah menghasilkan mielin ya. Jadi kalau ada mielin yang rusak dari sistem saraf pusat maka dia yang berfungsi untuk memperbaiki. Kemudian kalau mikroglia ini bentuknya kecil ya karena dia mikro jadi ukurannya lebih kecil dari sel glia yang lain. Kemudian fungsinya adalah fungsi fagositosis atau sebagai makrofag di sistem saraf pusat. Kemudian kalau yang ini adalah astrosit. Jadi astrosit ini akan melekat pada pembuluh darah, kemudian dia juga melekat pada sel neuron. Jadi nutrisi dari nutrisi dari pembuluh darah, oksigen itu akan masuk ke astrosit. Selanjutnya dari astrosit masuk ke sel neuron. Kemudian setelah digunakan oleh sel neuron, misalnya untuk metabolisme dan membentuk ATP, dan dia mengeluarkan sisa metabolismenya, misalnya CO2, kemudian sisa-sisa metabolit yang berbahaya ke dalam tubuh, ini akan dikeluarkan oleh sel neuron. Jadi nanti akan dibawa masuk kembali ke dalam pembuluh darah untuk dilakukan pembuangan. Berikutnya ini adalah ini yang di akson tadi ya. Di akson atau sel Schwann ini yang fungsinya di perifer terutama adalah untuk menghasilkan mielin. Kemudian kalau ependim, nah kalau ependim ini yang ada di permukaan atau di tepi ya, di tepi dari
sistem ventrikel yang ada di dalam otak. Fungsinya itu adalah menghasilkan cairan cerebrospinal. Jadi kalau misalnya ini adalah ini central spinal cord, berarti di sini ya, di sentral ini nanti airnya di sini. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan pembuluh darah dia, berhubungan dengan pembuluh darah, kemudian dia akan mengambil plasma dan nutrisi yang ada di dalam darah itu masuk ke dalam sel, kemudian diolah di sel ependim, selanjutnya akan dikeluarkan ke sistem ventrikel. Kemudian di sini ada yang di perifer tadi juga ada sel satelit ya. Jadi sel satelit ini ada badan sel yang ada di perifer yaitu ganglion, kemudian dia akan menyelimuti dari ganglion ini. Jadi fungsinya adalah sama dengan astrosit. Jadi dia memberikan nutrisi ke ganglion, kemudian sisa metabolisme dari ganglion akan dibawa masuk ke sel satelit, kemudian dia akan dibuang bersama dengan masuk ke pembuluh darah ya, jadi dibuang ke pembuluh darah supaya bisa dibuang melalui urin. Jadi ini gambaran apanya? Gambaran imajinasi dari hubungan antara sel neuron dengan sel-sel glia ya. Jadi ada sel glianya yang astrosit tadi itu yang memberikan nutrisi, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di sekitar dari neuron ini. Kemudian sisa metabolismenya dari neuron dibawa ke astrosit, kemudian nanti dari astrosit akan berhubungan dengan pembuluh darah. Dia juga berhubungan dengan sel ependim sehingga ada nutrisi, kemudian juga oksigen dari apa cairan cerebrospinal masuk ke astrosit, masuk ke neuron, kemudian metabolisme dari neuron masuk ke astrosit, dikembalikan ke ependim untuk dibuang di cairan cerebrospinal, nanti akan masuk ke vena. Kemudian ini ada mikroglia. Mikroglia ini berfungsi kalau ada antigen, dia akan memfagositosis, kemudian setelah dihancurkan dan tidak berbahaya dibuang ke interstisial, masuk ke astrosit, dibuang melalui cairan cerebrospinal atau melalui pembuluh darah. Kemudian yang oligodendrosit ini fungsinya adalah untuk memperbaiki mielin-mielin dari serabut saraf neuron yang ada di sentral. Ini sudah. Nah, sekarang mielin. Mielin ini lapisan lemak yang menyelimuti atau menyelimuti dari akson. Jadi mielin ini 70% dalam bentuk galactosphingomyelin, fosfolipid dan asam lemak rantai panjang. Kemudian sel glia yang menghasilkan mielin ini ada oligodendrosit untuk di sentral dan sel swan yang ada di serabut saraf perifer. Nah, ini gambarannya ya. Jadi di sini ada serabut saraf, kemudian dia di sini dilingkupi atau dilapisi oleh mielin. Dengan adanya mielin, maka transmisi dari impuls listrik di sepanjang akson tadi itu akan semakin cepat. Jadi kecepatannya selain dipengaruhi adanya mielin, dipengaruhi adanya nodus Ranvier, juga dipengaruhi dengan adanya ukuran dari akson itu sendiri. Jadi kalau aksonnya ukurannya besar, maka dia akan menjalarkan impuls listriknya menjadi semakin cepat atau semakin kuat ya. Kalau sel saraf tadi aksonnya tidak bermielin, maka penjalan impulsnya menjadi lebih lambat. Contohnya pada serabut saraf yang menghantarkan rangsangan nyeri dan rangsangan suhu. Tadi selain ada mielin, yang mempercepat proses transmisi adalah adanya nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier itu adalah bagian dari akson yang tidak diselimuti oleh mielin. Sehingga arus listrik itu menjadi melompat atau yang disebut dengan saltatori. Dengan adanya rangsangan yang melompat-lompat tadi, maka
kecepatan penghantarannya akan menjadi lebih kuat lagi dibandingkan akson yang bermielin saja atau akson yang tidak bermielin. Berikutnya adalah fungsi dari jaringan saraf atau sistem saraf kita. Itu adalah pertama adalah menerima rangsang, kemudian mengolah informasi, dan yang ketiga adalah memberikan respon. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah di perifer itu ada reseptor, kemudian ada serabut saraf yang menghantarkan informasi, adalah serabut saraf sensoris yang warnanya hijau ini. Kemudian di otak nanti jadi proses integrasi pengolahan informasi. Selanjutnya pengolahan informasi tadi, informasi yang dihasilkan akan diberikan ke serabut saraf motoris yang berwarna merah ini dari sentral menuju ke perifer, ya, sehingga menimbulkan suatu respon. Jadi fungsi dari sistem saraf kita itu adalah pertama menerima rangsang, menyalurkan rangsangan ke sentral, kemudian terjadi proses integrasi, setelah itu menghantarkan respon, ya, menghantarkan respon motoris tadi, kemudian sehingga akan terjadi respon dari efektornya. Contoh ini misalnya ada rangsangan nyeri, kita tusuk di ujung jari kita dengan misalnya paku kecil gitu ya, maka rangsangan itu akan diterima oleh reseptor nyeri. Nah, dari reseptor nyeri, rangsangan tadi akan menyebabkan aksi potensial yang dihantarkan melalui sistem saraf sensoris. Ini nanti langsung masuk menuju ke medula spinalis. Nanti akan ada ganti neuron, ya, ganti neuron atau interneuron, kemudian lanjut ke otak. Lanjut ke otak sehingga nanti akan masuk ke bagian otak yang khusus menerima rangsangan sensoris. Selanjutnya rangsangan sensoris tadi itu akan diolah di otak atau di korteks, diolah, kemudian dia diberikan ke bagian otak yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan motoris atau jawaban dari olahan informasi tadi. Maka dia akan masuk ke serabut saraf motoris dari otak menuju medula spinalis, kemudian dari medula spinalis lanjut ke serabut saraf perifer yang motoris, sehingga akan menyebabkan kontraksi dari otot rangka, maka terjadilah respon. Misalnya kita menghindar, itu adalah respon yang terjadi. Ini adalah gambaran dari fungsi sistem saraf kita, ya. Jadi pertama adalah proses penerimaan rangsangan, kedua pengolahan, yang ketiga adalah penghantaran respon. Ini adalah serabut saraf yang sifatnya sensoris. Tadi kan ada serabut saraf sensoris, ada serabut saraf motoris. Kalau jalur yang menghantarkan rangsangan dari perifer ke sentral namanya adalah jalur ascending atau jalur atau efektor tadi, ya. Nah, jalur ascending itu reseptornya ada reseptor suhu, reseptor nyeri, reseptor getar, reseptor apa lagi? Reseptor penglihatan, reseptor pendengaran, kemudian juga reseptor keseimbangan. Khusus yang reseptor yang ada di kulit, ya. Khusus ada reseptor yang ada di kulit kan ada reseptor getar, suhu, nyeri, sentuh, ya. Nah, kalau ada rangsangan getar, tekan, sentuh, itu maka dia akan dibawa oleh reseptor yang ada di permukaan kulit, kemudian masuk ke serabut saraf sensoris, ya, ke serabut saraf sensoris menuju ke medula spinalis. Nah, setelah di medula spinalis, dia kan nanti akan lanjut. Dia akan lanjut membentuk satu neuron lagi, ya. Jadi ada serabut saraf sensoris yang pertama, ini neuronnya, kemudian dia nanti ganti neuron. Ganti neuron membentuk suatu serabut saraf lagi yang kedua dari medula spinalis menuju ke medula oblongata. Namanya adalah
fasciculus gracilis. Kalau yang dari kaki, kalau yang dari tangan ini dari medula spinalis ke medula oblongata ini namanya fasciculus cuneatus. Kemudian dari yang kedua, reseptor yang kedua tadi, serabut saraf kedua akan masuk ke talamus ya. Ini nanti serabut saraf dari medula spinalis dari medula oblongata ke talamus namanya adalah lemniscus medialis. Dari talamus menuju ke korteks ini namanya adalah talamokortikalis. Jadi ada tahapan ya. Jadi tidak langsung serabut saraf itu mulai dari perifer sampai ke otak jadi satu enggak. Jadi ada ganti neuronnya. Jadi yang pertama tadi dari perifer, dari kulit misalnya, dari kulit kan masuk ke medula spinalis. Ini terus pindah ya dari medula spinalis ke medula oblongata. Ini namanya fasciculus gracilis atau cuneatus. Kemudian dari medula oblongata ke talamus namanya lemniscus medialis. Kemudian dari talamus ke korteks namanya talamokortikalis. Jadi ada tiga tahapan. Ini yang untuk reseptor sentuh, getar, tekan. Selanjutnya kalau yang di kulit untuk reseptor suhu dan reseptor nyeri, ini nanti dari rangsangan yang diterima dari reseptor masuk ke serabut saraf perifer, kemudian dia akan menuju ke medula spinalis. Setelah itu dia akan ganti neuron, menyilang dulu ya, menyilang di medula spinalis. Misalnya ini rangsangannya kita berikan rangsangan di kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri kita tusuk misalnya ya, kita tusuk dengan paku misalnya. Nah, kemudian rangsangan ini akan diterima oleh serabut saraf perifer sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Kemudian masuk ke medula spinalis sebelah kiri. Selanjutnya dia akan nyebrang di medula spinalis menuju ke sebelah kanan. Setelah itu dia akan naik. Nah, dari medula spinalis ini nanti ke medula oblongata namanya adalah spinothalamicus ya. Kemudian dari medula oblongata lanjut ke talamus, kemudian dari talamus lanjut ke korteks. Nah, bedanya apa yang dengan reseptor sentuh tadi? Kalau reseptor sentuh itu nyabrangnya di medula oblongata. Jadi kalau rangsangan kita berikan di tubuh bagian kiri, maka rangsangan ini akan dibawa ke otak sebelah kanan. Karena ada proses nyebrang. Nyebrangnya kalau rangsangan sentuh, rangsangan getar itu ada di medula oblongata, tapi kalau rangsangan nyeri, rangsangan suhu, nyebrangnya ada di medula spinalis. Ini nanti dia akan menghasilkan atau membentuk traktusnya namanya lateral spinothalamicus, jadi dari spinalis menuju talamus. Kemudian dari talamus baru akan pindah neuron menjadi traktus talamokortikalis. Sampai sini ada pertanyaan atau mungkin harus diulang? Gak ada? Cukup jelas, dokter. Jelas ya. Iya, dok. Berikutnya adalah yang bagian descending. Kalau descending itu berarti dari sentral menuju ke perifer. Ini ada dua macam kalau descending, yaitu ada yang piramidal dan ada ekstrapiramidal. Kalau yang piramidal ini mengontrol gerakan dari otot rangka, sedangkan kalau ekstrapiramidal ini mengatur gerakan otot rangka tetapi yang sifatnya involunter. Jadi tidak kita sadari ya. Kalau yang piramidal ini nanti ada bagian yang disebut dengan namanya kortikobulbar ya. Jadi kalau kortikobulbar itu membawa rangsangan ke daerah otot-otot wajah dan otot leher. Kalau kortikobulbar
kortikospinal ini nanti membawa rangsangan ke otot-otot tubuh kita. Kemudian ini nanti akan ada kortikospinal lateral, ada kortikospinal yang anterior. Kalau yang lateral ini khusus ke arah ekstremitas ya, ke arah ekstremitas, sedangkan kalau yang anterior ini ke arah organ di daerah dada dan abdomen ya. Kemudian kalau ekstrapiramidal ini ada tektospinal, ini ke arah kepala dan leher, kemudian rubrospinal, kemudian retikulospinal dan vestibulospinal. Kalau retikulospinal nanti akan ada medial dan lateral. Kalau medial ini dia justru meningkatkan tonus otot, sedangkan lateralnya dia akan menurunkan tonus dari otot. Mekanismenya seperti ini. Tadi kan ada traktus piramidalis ya. Jadi yang descending itu berasal dari otak menuju ke perifer. Nah, kalau traktus piramidalis itu nanti akan dia ada dua kan, ada lateral dan ada anterior ya. Jadi kalau yang lateral ini dari korteks masuk ke talamus, kemudian dia akan masuk ke medula spinalis, medula oblongata dulu ya, medula oblongata, kemudian medula spinalis, kemudian dia akan pindah. Tadi kan rangsangan dari kiri akan diatur oleh otak kanan ya. Maka rangsangan dari otak kanan ini nanti akan pindah neuron atau pindah posisi ya. Jadi tidak di kiri, tapi dia nyebrang ke medula di daerah medula oblongata, kemudian nanti menuju ke medula spinalis sebelah kiri. Nah, dari medula spinalis ini nanti akan keluar melalui kornu anterior sehingga membentuk serabut saraf perifer yang sifatnya ini untuk memberikan kontraksi ya, kontraksi pada otot-otot bagian bagian ekstremitas ya, bagian ekstremitas. Kalau yang anterior ini nanti ini terutama pada bagian ekstremitas bawah. Kalau yang anterior itu dari korteks masuk ke medula pons, kemudian ke medula oblongata, terus medula spinalis, kemudian pindah neuron ya, pindah neuron ke sisi sebelah kiri atau sisi kontralateral, kemudian menuju ke kornu anterior sehingga terbentuk serabut saraf motoris terutama untuk daerah dada dan ekstremitas superior. Itu yang jaras piramidalis, traktus piramidalis atau kortikospinalis. Jadi dari korteks masuk ke medula spinal, kemudian keluar dari medula spinal yang lateral itu nanti akan memberikan rangsangan ke otot-otot ekstremitas bawah, sedangkan kalau kortikospinal yang masuk ke medula spinalis kemudian ke arah anterior ini membawa rangsangan motoris ke otot-otot ekstremitas superior dan daerah dada. Kemudian bagaimana yang ini tadi serabut saraf ekstrapiramidalis tadi. Jadi serabut saraf ekstrapiramidalis ini anunya seperti ini. Rangkaiannya ya. Jadi kan tadi ada dari korteks ya. Dari korteks masuk ke talamus, kemudian dari talamus masuk ke pons, kemudian masuk ke ini midbrain dulu ya. Midbrain atau di mesencephalon, kemudian masuk ke pons, masuk ke ini adalah cerebellum, kemudian baru dilanjutkan ke medula spinalis. Itu adalah jaras yang disebut dengan ekstrapiramidalis. Fungsinya sebenarnya apa sih? Jadi fungsinya ini adalah untuk memperhalus gerakan. Jadi kalau kalian tahu orang misalnya
orang sakit jiwa, kemudian dia mendapatkan obat untuk menghilangkan gejala-gejala gangguan jiwanya, salah satu efeknya adalah merusak jaras ekstrapiramidalis ini. Maka gambarannya orangnya itu menjadi wajahnya datar gitu ya, kayak topeng gitu, jadi dan tanpa ekspresi. Kemudian berjalannya kaku, jadi kayak robot. Nah, itu adalah karena gangguan ekstrapiramidal ini. Jadi kalau ada rangsangan ini, saya nggak kelihatan itu kayak ini sore. Jadi kalau pertama kan ada rangsangan dari otak ya, dari otak yang sifatnya motoris, itu kan nanti akan dikembalikan ke perifer. Jadi dari otak akan masuk ke talamus. Dari talamus ini nanti akan masuk ke midbrain, kemudian ke medula spinalis. Nah, yang merah ini adalah jalur piramidalis atau jalur kortikospinalis, artinya dari korteks menuju langsung ke medula spinalis. Nah, ada jalur lain, yang pertama adalah jalur ekstramidal tadi. Jadi rangsangan dari korteks ini dia masuk, ada yang langsung ya, ada yang langsung masuk ini ke daerah basal ganglia ya, daerah basal ganglia. Ada yang dari talamus kemudian juga masuk ke basal ganglia. Nah, dari basal ganglia ini ada proses penghambatan supaya impuls itu tidak terlalu berlebihan ya. Jadi kalau kamu lihat lampu yang bisa apa namanya, lampu yang berjalan dulu ya. Jadi mati hidup mati hidup mati hidup itu ya. Nah, itu adalah gambaran dari kerja basal ganglia ini. Sehingga aktivitas listrik yang ada di otak itu tidak terus hidup terus gitu ya, karena dia nanti justru akan merusak otak itu sendiri. Jadi harus ada mati hidup mati hidup mati hidup gitu. Jadi di sini ada proses penghambatan tapi juga ada proses pengaktifan kembali. Kemudian dari basal ganglia ini nanti akan masuk ke daerah midbrain. Nah, di daerah midbrain ini nanti juga akan ada proses pengolahan informasi tadi supaya tidak terlalu berlebihan prosesnya tadi ya. Kemudian dia akan dari midbrain tadi akan dilanjutkan misalnya menuju ke spinal. Jadi apa nanti namanya serabut tektospinal ya, dari gerakan untuk gerakan bahu dan gerakan leher. Kemudian rubrospinal. Kemudian apa tadi? Sampai lupa. Tektospinal, rubrospinal, kemudian retikulospinal dan vestibulospinal. Jadi dari midbrain atau dari brainstem tadi itu nanti akan lanjut ke medula spinalis. Jadi prosesnya seperti itu. Itu adalah jalur yang descending ya. Jadi jalur yang descending ini lebih rumit ya, karena ada dua macam. Yang pertama tadi adalah piramidalis, jadi dari korteks lewat talamus langsung menuju ke medula spinalis. Ini adalah jaras piramidalis. Kalau jaras ekstrapiramidal dari korteks masuk dulu ke basal ganglia, kemudian dari basal ganglia ini nanti masuk ke midbrain, yaitu ada di mesencephalon, pons dan cerebellum. Kemudian nanti baru masuk ke medula spinalis. Sehingga harapannya respon otot atau respon dari otot tadi itu dia sifatnya menjadi lebih halus. Sudah? Untuk kuliah pertama sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Cukup, dokter.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Absen dulu. Absen dulu. Iya, dokter. Isinya kok wedok tok. Berapa ini perempuannya ini? Seangkatan ini. Berapa? Ayo on kabeh. Ini masih ada yang belum on. Kemana ini yang nggak on ini? Jumlahnya hanya 74 kah? 76, Dokter. 76. Mahasiswa yang baru 76. Iya, Dokter. Oh, ini semuanya mahasiswa baru semua ini ya, nggak ada kakak kelas ya? Iya, Dok. Iya, Dok. Iya, Dokter. Iya. Iya, dokter. Ya wis, sudah selesai absennya? Sudah, Dokter. Baik, kalau sudah kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter. Dokter. Ya wis, saya live ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter.